ini sebelum pasang nanti tak berada di tekarnya cat tadi. Jadi saya membuat sesuatu engine bay itu melihat dari foto. Hai Sobat Siput. Nah, sekarang kita berada di mana ini? Kita masih berada di jalan. Kita mau kemana ini, Abe? Kita mau ke Madiun. Kita visit ke Pujo. Kita mau ke Pujo Asmoro. Jadi karena internet di sini jelek, jadi ini penunjuk jalan kita ini. Halo Mas, apa kabar Mas? Ya ini penunjuk jalan kita ini. Ya itu kameranya Mas, tolong dilihat Mas. Niki Mas Habib. Kipli. Mas Kipli. Om Jaya. Ya kita sudah sampai di workshopnya Pujo Asmoro. Siapakah Pujo Asmoro? Bagi kalian yang nggak tahu siapa Pujo Asmoro, inilah dia orangnya. Jadi Mas Pujo ini sudah berapa lama Mas main RC? Kalau main RC dari zaman Vidi dari tahun 2000. Dari tahun 2000 ya. Kalau untuk custom RC sendiri? Custom jalan 8 tahun. 8 tahun ya. Baru 8 tahun Mas ya? Iya. Baru 8 tahun itu baru kok sudah lama ya Mas ya? baru 8 tahun. Jadi sobat, buat kalian semua yang pengen tahu siapa Pujo Asmoro, Pujo Asmoro itu orang yang bikin RC, ya ini bodi ya, yang bisa bunyi kayak gini. Jadi dari panci apa rantang nih. Jadi dia membuatnya dari plat. Jadi disesuaikan dengan bentuk dan blueprint dari mobil yang kalian pesan. Semua mobil bisa dipesan di sini, mau adventure, mau sedan, mau mobil SUV, itu pun bisa. Bikin truk pun juga bisa, jadi semua dikembalikan lagi ke selera yang pesan. Hanya saja, ini yang paling kalian harus ingat. Untuk hasil ya nggak usah dibahas lah ya. Buktinya aja kita sampai jauh-jauh ke sini. Masalahnya cuma satu di Mas Pujo ini, yaitu waktunya lama sekali. Bener Mas? Betul. Waktunya lama sekali. Kenapa kok lama sekali? Karena ya bisa kalian lihat semua manual, dia tidak menggunakan matras, tidak menggunakan press, semua ditekuk manual, pakai tangan, pakai palu, dan dikerjakan sendiri. Karena Mas Pujo ini memang tipikalnya nggak suka pakai tukang. Kalau pakai tukang tambah nggak karu-karuan, betul kan Mas? Iya betul. Nah jadi gitu. Kalau selama Mas Pujo ini bikin RC nih Mas ya, kita kan ngomongnya udah bikin nih Mas ya, jadi bukan modifikasi lagi. Iya. Mobil RC apa yang paling sulit Mas? Kalau kesulitan tuh semuanya itu ada. Terutama kalau yang bikin ron-ron, bikin ini ya, lekukan, terus bikin kap mesin kayak gini, ini harus dikenteng manual ya, bukan menggunakan press. Selama ini yang bikin susah itu bikin kap mesin, karena tanpa menggunakan molding, menggunakan ketok manual untuk bikin profil-profil gini. Ini juga manual penggunaan pembuatannya. Segala sesuatu saya kerjakan dengan manual. Manual tag. Manual tag. Ya. Kalau untuk satu body line di D110 ya, kita ngomongnya D110. Iya. Kira-kira berapa lama Mas proses pengerjaannya? Kalau bikin body plat aluminium ya, maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan ya. Itu semuanya detail ya. Karena pengerjaan yang banyak harus di apa ya? Pekerjaan lain, jadi bisa tertunda-tunda gitu kan. Terkadang orang bikin aksesoris. Kalau memang dikerjakan full time tanpa jeda gitu ya, 3 bulan beres sebenarnya. 3 bulan beres. Cuman yang bikin jadi nggak beres itu antriannya. Kenapa antrian ya? Karena banyak yang pesen. Untuk saya sendiri saya harus ngantri 2 tahun. Untuk antriannya itu lama. Kenapa ya? Karena banyak yang pesen, manual tag dan banyak yang pesen. Jadi ya untuk harga dan istilahnya itu lamanya antrian, kalian bisa telepon di nomor telepon deskripsi di bawah ini. Itu nomor teleponnya Mas Pujo sendiri. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ini fokusnya di mobil apa aja Mas?
yang lagi ngantri nih? Yang lagi ngantri Landy. Landy. LND Extreme Roll Bar untuk customer Malaysia. Oh, oke. Sama FG45 untuk Costa Rica. Costa Rica. Sama Willis untuk lokal Indonesia. Oke. Ada 4 Willis. Kalau kirim-kirim luar negeri itu nggak susah tuh Mas? Enggak, saya menggunakan jasa ini Pos Indonesia. Pakai Pos Indonesia. Nanti nyampe sana itu pasti ada label DHL. Oh gitu. Jadi seperti itu. Iya. Nah, untuk kalian semua yang bisa berkreasi seperti Mas Pujo, jangan berkecil hati. Tinggal ke Pos Indonesia saja, bisa sampai ke seluruh dunia Mas. Iya. Jadi dunia akhirat pun mungkin bisa ya. Jadi ke seluruh belahan dunia. Jadi bukan seluruh dunia, belahan dunia. Karena dunia cuma satu. Iya. Nah, selain Mas Pujo ini jago bikin body, dia juga sekarang lagi bikin aksesoris. Nah, ini beberapa aksesoris yang sudah kita pesan. Jadi ini akan kita pasang di Landy kita. Jadi ini interior mesin. Itu punya Ciro. Engine bay lah ini ya namanya ya. Engine bay kalau orang drift ya Mas ya. Iya. Jadi Mas Pujo ini juga drifter sama kayak saya dulu. Nah, ini adalah bumper untuk Cherokee. Jadi bisa kalian lihat. Ada tempat lampu, ada tempat Sekel. apa namanya? Sekel. Sekel, dan yang paling saya suka itu detail ini. Jadi bisa kalian lihat ya. Lekuannya itu jelas. Dan Mas Pujo ini menggunakan las kuningan ya. Jadi bisa disebut las kuningan atau las argon ya, lebih kurang sama lah. Selain bumper-bumper ini juga Mas Pujo punya beberapa aksesoris yang lain, mulai dari roof rack, slider rack, lalu bumper. Nanti bisa kalian lihat bumpernya itu kayak apa. Sampai sejauh ini Mas, Iya. apa sih sebenarnya passion Anda ngerjain ini? Ya, awal mula memang sudah hobi ya, dari kecil. Nah, untuk otomotif kan udah juga dibilang hobi ya. RC apalagi mulanya hobi. Yang pertama aku bikin tuh model FG45. FG45 ini ya? Itu terinspirasi dari mobil kakek. Mobil kakek. Dari dulu saya cari online body FG45 di web manapun nggak nemu, ya kan? Jadi akhirnya punya inisiatif bikin sendiri dengan bahan plat aluminium. Awal mulanya bikinnya itu cuman alat gunting, tang, sama palu, sama tatakan kayu. Nah, jadi dari bener-bener situ manual ini ya? bener-bener manual. Dari situ mulanya kan dipakai sendiri, diposting di medsos. Ternyata banyak yang berminat gitu. Dari kepeminatan publik, akhirnya jadi pekerjaan tetap ini. Jadi selama menekuni di RC ini udah 8 tahun. Awal mulanya kerja serabutan. Untuk sebelum RC ini ada dagang dikit, kecil-kecilan buat cari makan sesuap nasi ya. Sesuap nasi dan sepiring berlian. Akhirnya sekarang udah fokus di RC, nggak ada sampingan apapun, makan buat keperluan sehari-hari ya dari penghasilan RC ya. Kalau pelanggan yang paling jauh Mas, di mana Mas pelanggan paling jauh Mas? Sampai kita ngirimnya aja sampai bingung ini. Oh, ngirim. Kemana paling jauh? Untuk saat ini ya, baru Malaysia. Kalau yang order sih dari belahan dunia pasti ada. Setiap negara pasti ada. Cuman saya belum bisa menerima order karena banyak hal ya. Antrian itu tadi. Antrian itu tadi belum selesai pekerjaan. Jadi untuk selama Mas Pujo ini kerja ya, customer apa yang paling unik Mas? Jadi dia itu mungkin yang paling bikin Mas Pujo inget lah sampai nggak lupa itu orang mana kira-kira? Kebanyakan customer saya itu unik-unik. Dan customer itu juga sebagai pengajar saya juga. Karena dari detailnya, dari requestnya yang ini, yang itu, jadi saya tahu
Yang tadinya belum tahu jadi tahu, dan semua customer tuh pasti unik dan sangat unik. Semuanya tuh melekat. Jadi ya karena memang kalau menurut saya sih Mas ya, karena orang itu kan kadang itu kan mereka pesen mobil yang kita nggak tahu ya. Iya. Apalagi orang luar negeri lah ya. Iya. Ya mungkin kita ya melihat anggap aja Chevrolet Lux lah ya. Love ya. Iya. Chevy Love ya. Chevy Love itu kan kita nggak tahu tuh ya. Iya. Akhirnya ya mau nggak mau harus mungkin mempelajari detailnya lagi ya. Dan akhirnya mendapatkan wawasan di situ gitu ya maksudnya. Nah kalau itu tadi customer yang paling unik. Sekarang customer pertamanya Mas Pujo, orang mana yuk? Customer pertama itu yang bikin body plat atau yang custom? Yang plat. Yang body plat itu produk ketiga saya. Produk kedua ya. Produk kedua itu terjual ke ini orang Jawa Barat, orang Bandung. Yang produk ketiga itu orang Jakarta. Yang produk keempat orang Batu Malang. Yang produk kelima ke orang Jawa Barat. Produk keenam ke orang Jogja. Produk ketujuh ke orang Bali. Terus ke-8 ke orang Bali. Yang ke-9 ke orang Pekanbaru, Jambi. Bisa sampai ingat semua ya Mas Pujo ya? Kalau untuk body custom, dari hard body pabrikan, di repair, dijadiin sesuai permintaan customer itu ya banyak juga. Salah satunya, disebutkan nama gak apa-apa ya? Oh gak apa-apa. Om Deka yang dari, namanya sih Om Doni. Kesuma Putra ya, orang Balikpapan. Dulu itu yang bikin pertama Camel Trophy. Jadi dari hard body D90 apa D110? D110. Itu dibikin sedetail mungkin. Dari engine bay, window, terus pengunci kap mesin, bumper, roof rack, dan tenda lipat. Segala sesuatunya harus berfungsi kalau menurut dia. Dan sekarang sepertinya dimiliki oleh orang Surabaya. Denis Suryo Atmojo. Itu yang custom Landy Camel Trophy pertama. Iya. Jadi saya memang pernah lihat. Jadi di Landy itu ada kayak nomor angkanya kecil gitu ya Mas ya. Jadi ada kayak nomor serinya dibuat untuk siapa itu ditulis dulu ya. Jadi keistimewaan Mas Pujo ini kalau menurut saya itu bukan dibuat body ya, tapi memang dia itu seperti membuat sebuah karya seni lah ya. Jadi lebih ke arah sebenarnya ini diecast yang realistis, tapi ada mesin RC-nya, jadi bisa dinikmati. Jadi seperti itu bisa dinikmati. Iya. Dari segala sisi. Nah, sepanjang perjalanan kita ini Mas ya, sekarang ini kan muncul nih produk-produk dari Cina, ya kan, beli di Shopee lah, beli di Tokopedia, Lazada. Gimana cara Mas Pujo untuk tetap mempertahankan pasar? Ini kan penting nih bagi orang yang pengen memulai sesuatu ya. Kalau menurut saya masalah pasar ya, itu semua kembali kepada customer masing-masing. Karena satu orang yang custom di saya itu pasti dia mencari hal yang berbeda dari satu sama yang lain. Nggak mau kembar gitu ya. Jadi intinya semua yang order itu pasti minta sesuatu yang realistis. Dan semuanya itu harus berfungsi sesuai dengan aslinya, seperti ya kayak tadi ya, window, wiper, engine bay, atau pintu-pintu bisa buka, dan segala sesuatunya seperti itu. Jadi untuk customer setiap hari itu pasti ada yang call dari via medsos ataupun WA ataupun IG ataupun Facebook. Itu pasti ada setiap hari. Apalagi ya kalau saya tahu online gitu, pasti inbox tuh banyak. Dan untuk mendapatkan order dari saya itu harus mau antri ya. Ya wajar lah, kalau menurut saya kan semua dibikin sendiri ya. Ya, kalau konsekuen mau antri ya monggo. Jadi saya masukkan list antrian. Sejauh ini Mas ya, sebenarnya
RC apa yang Mas Pujo paling suka? Kita nggak RC tipe ya, jadi Ah. mau drift, mau speed, mau rally, mau crawler, mau adventure, apa yang Mas Pujo paling suka ini? Yang paling saya suka dari drift, adventure, mau buggy ataupun apa rally, yang mendarah daging itu di adventure-nya. Adventure ya. Nah, karena itu udah kesibukan saya setiap hari dan itu hobi saya dari awal gitu. Untuk merek RC di Iya. luar kita bikin sendiri ya. Iya. Merek apa yang Mas Pujo paling suka dan kenapa alasannya itu harus dijelasin coba. Kalau merek saya lebih cenderung ke detailing ya. Jadi untuk skala saya lebih suka ke RC4WD. RC4WD. Karena satu seperti part-partnya yang paling saya suka itu gardan Karena Excelnya ya. Yota Jadi 2. Yota 2 maupun KA44 maupun yang lain karena dia diproduk sesuai dengan 1:1-nya. Yang saya suka itu karena saya itu suka skill model ya kan? Skill model. Bukan untuk suka apa speed. Jadi cenderung ke skill model. Skill model di RC4WD. RC4WD. Berkecimpung di dunia RC, saya tadi ngeliat ini banyak-banyak piala juga tadi Iya. di sini. Nah, prestasi apa sajakah yang sudah diraih oleh Pujo Asmoro selama ini? Yang saya raih dari RC Touring. Waktu itu event di Respati Jogja sama di Red Carpet Semarang. Terus ada yang adventure. Adventure itu di Madiun, di Kediri, dan di Batu. Dan untuk yang lain itu di body contest. Body contest. Ya, body contest itu di wilayah Jawa Timur ya. Untuk di drift sama di Jawa Tengah, Solo. Dan kebanyakan itu semua trofi-trofi body contest. Trofi body contest. Untuk yang sebagian ya itu apa? Memang dari RC Touring sama Adventure, drift itu aja yang diperoleh. Nah, selain dari RC sendiri, selain dari RC mobil ini saya lihat di belakang itu juga banyak tank ya Mas. Iya. Kenapa kok banyak tank di sini? Apa tank itu di custom juga atau pesanan orang atau punya Mas Pujo sendiri sebenarnya? Tank itu juga berawal dari hobi. Karena juga ada racun dari teman. Oh, kena racun juga. Karena awalnya itu ada teman bawa tank, suruh benerin karena dia itu udah nggak nyala lagi, nggak bisa dipakai. Akhirnya saya benerin sampai bisa nyala, bisa dipakai lagi. Dari situ akhirnya saya pikiran, waduh, ini ada temen main tank, aku jadi pengen tank, gitu. Jadi ini untuk sebagian permainan tank itu saya juga pernah main ya. Ini yang bisa tembak-tembakan secara fisik atau yang pakai perhitungan skor? Ini yang pakai fisik. Yang pakai fisik, jadi keluar pelurunya gitu Iya, ya. keluar peluru. Karena dulu itu saya pernah punya tank. Jadi tank kita itu kalau kena tembak vibrate dan ada skornya gitu loh ya, berapa kayak gitu. Ini yang peluru. Yang peluru. Kalau untuk tank ini sendiri dia itu pakai sistem pegas atau sistem pair atau pelurunya? Pelurunya pakai pegas. Pakai pegas. Dan dia bisa reload sendiri gitu. Iya, reload. Otomatis tombol dipencet untuk gun gitu. Ya, Dia nembak. langsung dia nembak. Ada mode smoke, terus engine sound ya kan. Realistis pokoknya. Yang seneng itu seperti 1:1-nya. Oh, jadi apapun yang 1:1, Mas Pujo pasti suka gitu. Iya. Yang realistis gitu pasti seneng. Jadi buat kalian semua yang pengen custom modifikasi, langsung saja. Ini tempatnya, ini orangnya, lu lihat mukanya. Ya. Ya, jangan sampai salah. Jangan Pujo yang kaleng-kaleng, ini Pujo yang bener-bener asli. Oke sob, kita akan ngelanjutin lagi mantengin RC kita ini di sini. Udah lama banget. Yang pasti hasil pasti top. Yang penting ya itu tadi ya, sabar menunggu dan mau antri. Sekian dari kami and bye-bye.